Kita sudah sebutkan 4 ya buah dari orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang pertama kita sebutkan kemarin adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan senantiasa mencintai orang-orang soleh. Kenapa dia mencintai orang soleh? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang soleh. Jadi karena Allah mencintai orang soleh, kita pun ya orang yang mencintai Allah dan Rasul mencintai orang soleh tersebut. Yang kedua, akan menjadi orang-orang yang mencintai amal-amal soleh, ya amal kebaikan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena amal yang baik, amal soleh itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Ya, ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, berarti kita juga mencintai amal soleh tersebut. Orang yang cintai Allah dan Rasulnya juga disebutkan di dalam kitab ini akan senantiasa membenci ya segala yang dibenci oleh Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti orang kafir adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, mesti benci sama orang kafir. Disebutkan juga benci kepada orang-orang munafik. Allah benci kepada orang munafik. Maka ya harus bagi orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul untuk benci kepada orang-orang munafik. Para pelaku maksiat dibenci oleh Allah. Ya, para pelaku amal keburukan dibenci oleh Allah. Maka kita harus membencinya jika mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian ya, orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya akan melahirkan pada dirinya apa? Ya segera ya melaksanakan segala kewajiban. Karena apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Ya, kita sudah bacakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam hadis qudsi ini, tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada ma iftaratu alaihi, ya, yang arti kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, daripada perkara-perkara yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, terhadap kewajiban itu kita bersegera. Jadi apa yang telah diwajibkan itu enggak nunda-nunda namanya. Ya, kalau sekarang memang banyak muslim rasa-rasanya ya hampir tidak sempurna mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah ya. Mungkin tahu salat itu wajib, makanya banyak orang yang bersegera ya. Mungkin tahu puasa itu wajib, banyak orang yang bersegera. Ya, dan ada hal-hal yang juga diwajibkan oleh Allah tapi tidak disegerakan, bahkan didahulukan dengan yang lain gitu ya. Seperti misalnya ya ketika Allah katakan kutiba alaikumul qisas, misalnya diwajibkan atas kalian qisas gitu. Dan hari ini kan tidak banyak orang muslim yang bersegera melaksanakan hukum itu kan, padahal itu yang paling disukai oleh Allah. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang di mana ya orang-orang kafir kaum muslimin, ada yang diwajibkan oleh Allah kepada kita kan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu kata Allah apa? Kutiba alaikumul qital, kata Allah. Ya, kata Allah diwajibkan atas kalian berperang. Nah, tidak semua, banyak orang yang kemudian bersegera melakukan itu kan. Kenapa? Ya bisa jadi dia tidak tahu hukumnya. Dia tidak tahu hukum perang ya di jalan Allah itu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an itu, ketika Allah wajibkan puasa, misalnya Allah katakan kutiba alaikumus siyam, kan gitu kan? Diwajibkan atas kalian puasa, semua puasa. Tapi ketika kutiba alaikumul qital, nanti sajalah, ente duluan gitu ya. Bener enggak, Pak? Nah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya dia bersegera melaksanakan apa? Melaksanakan segala kewajiban gitu. Jadi kewajiban itu dia tidak pilih-pilih gitu. Ya, karena memang bahaya Pak, ya menjadi orang yang pilih-pilih, apalagi sampai mengimani sebagian dan ingkar sebagian, itu sangat bahaya sekali. Ya, ada orang hari ini
puasa wajib katanya, sholat wajib katanya, tapi perang tak wajib katanya gitu. Kenapa? Karena sekarang nggak ada perang lagi gitu ya. Itu hati-hati. Tapi intinya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang ya mencintai Allah dan Rasulnya maka akan melahirkan sikap apa? Bersegera untuk melaksanakan ya segala kewajiban kepada Allah. Segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dia akan laksanakan. Dan kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan juga ya di dalam hadis qudsi ini, Allah akan tambah cinta kepada orang-orang yang melakukan amal-amal sunnah. Ya, di mana kata Allah Taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ya. Kata Allah Taala, hambaku terus-terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal nawafil hingga aku mencintainya. Ya, tadi kita sudah sebutkan, kita tidak bisa mencintai Allah kecuali Allah lebih dahulu mencintai kita, kan gitu kan? Nah, cinta Allah itu bisa terus bertambah. Cinta Allah kepada seorang hamba itu bisa terus bertambah. Caranya bagaimana? Caranya dengan memperbanyak amal nawafil, amal sunnah. Ya, jadi amal sunnah seperti puasa sunnah misalnya, seperti sholat sunnah, ya seperti sedekah. Ya, sedekah kan ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Maka orang yang melakukan amal-amalan sunnah itu akan menambah cinta Allah. Jadi ketika cinta Allah itu bertambah kepada kita, ya bisa jadi kita akan semakin mencintai Allah gitu. Ya, karena memang pada dasarnya kan kita tidak akan mampu mencintai Allah tanpa Allah cinta kepada kita kan. Jadi semakin banyak cinta Allah kepada kita, maka akan semakin besar cinta kita kepada Allah. Maka tugas kita sebenarnya buat bagaimana Allah mencintai kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menambah cintanya kepada kita. Itu tugas kita sebenarnya. Sehingga apa? Sehingga mudah bagi kita untuk mencintai Allah. Ya. Nah, di antara caranya apa? Memperbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah ya. Bahkan mudah-mudahan ya kita hari ini ya ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, belajar yang menuntut ilmu ya. Karena pada dasarnya menuntut ilmu itu kan ya bisa disebutkan ya sesuatu yang diwajibkan ya, maka pasti akan mendatangkan cinta Allah, karena sesuatu yang wajib itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan melahirkan sikap padanya apa? Sikap menjauhi kemaksiatan dan segala perkara yang mendatangkan kemarahan Allah, karena semua itu dibenci olehnya. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak mungkin mendurhakainya atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaannya. Ya, sebaliknya ia akan selalu melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan meninggalkan apa yang dia benci. Ya, ada bagus ini ya ucapan seseorang, bagus nih, mungkin bisa dilihat di situ kan. Ya, yang artinya apa itu? Ya, engkau mendurhakai Allah sementara engkau menganggap mencintainya. Ya, ini agak apa namanya? Agak enggak masuk akal gitu ya. Artinya engkau mendurhakai Allah sementara engkau menganggap mencintainya. Ini adalah sesuatu permisalan yang buruk gitu ya. Jadi tidak semestinya orang yang mengaku mencintai Allah kemudian apa? Mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tulus cintamu ya, niscaya apa? Engkau akan mentaatinya ya. Sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan taat kepada yang dicintainya. Begitulah kira-kira apa ya. Ini perkataan ya seseorang yang berbentuk syair ya, bagus, artinya bagus. Maka mudah-mudahan kita semua ketika mengaku cinta kepada Allah, maka jangan ya di dalam cinta itu kita barengi dengan kedurhakaan. Jangan apa? Jangan katakan cinta kita tulus kepada Allah ya, tapi kita tidak mentaatinya. Karena orang yang tulus cintanya pasti akan mentaati kemauan yang dicintai ya. Jangankan Allah Pak ya. Ketika kita cinta sama istri saja, rasa-rasanya semua keinginan istri kita penuhi Pak ya. Ya, kalau
ada orang yang nggak mau penuhi ya keinginan istrinya, berarti apa Pak? Kayaknya cintanya sudah mulai berkurang Pak ya. Tapi kepada Allah ya beda lah ya, karena ya cinta kepada Allah itu harus melebihi dari segalanya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih dari yang lainnya. Itulah adab kepada Allah dan Rasulnya. Ya, walaupun itu cuma permisalan saja ya. Permisalan ketika kita cinta sama istri, biasanya kita penuhi. Kita buat dia tersenyum gitu kan. Ya, mana mungkin mengaku cinta tapi apa? Mendurhakainya gitu ya. Ya, mana mungkin kita mengaku cinta tapi tak memenuhi ya kebutuhannya. Pasti apa? Ketika kita mengatakan cinta ya, kita kemudian pun memenuhi apa yang dia inginkan. Begitulah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah berarti apa? Kita tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Taib yang selanjutnya yang keenam, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berpegang teguh dengannya dan tidak meninggalkan atau menjauhinya, sebab hal itu merupakan bukti ketulusan cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah SAW, serta menjadi penolong untuk mendapatkan cintanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran yang sering kita sudah sampaikan ya, sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi katakanlah wahai Muhammad ya, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya ya pasti harus muncul semangat. Kalau tak muncul semangat ya untuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, bisa jadi cinta kita belum sempurna kepada Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan apa? Kita mencintai Allah. Dan sekali lagi ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul akan menambah cinta Allah kepada kita. Kemudian orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya akan melahirkan apa Pak? Akan melahirkan padanya sikap banyak berzikir kepada Allah. Ya, sebab siapa yang mencintai sesuatu dan cintanya itu bertambah, niscaya dia akan banyak mengingatnya. Ya, tidak akan hilang dari ingatannya meskipun hanya sekejap. Masya Allah. Ya, kayak orang baru nikah Pak ya. Kayak orang baru nikah, kayaknya pingin ingat siapa Pak? Ya, pingin ingat istri terus gitu ya. Ya, pingin di samping terus ya. Artinya apa? Ingat itu bahasa lainnya adalah zikir. Ya, berzikir. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah menunjukkan apa? Menunjukkan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka jika telah sempurna rasa cinta kepada Allah dalam hati seseorang mukmin, niscaya ia akan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati maupun lisannya, dan ya dia akan memperbanyak zikir kepadanya dan selalu melakukannya hingga tidak pernah terlepas darinya. Rasa cinta kepada Allah Ta'ala telah menguasai seluruh anggota badannya. Zikir ini merupakan sebab terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah, perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba mukmin dan untuk ya keistiqomahan seluruh anggota badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah ya, mudah-mudahan ya kita semua mencintai Allah dan Rasulnya, dan wujud cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yaitu dengan memperbanyak zikir ya. Dan zikir itu tidak mesti dengan lisan, dia juga ya bisa dengan hati. Dan orang mukmin disebutkan ya oleh Allah Ta'ala, dia berbaring, dia berjalan, dia sedang duduk, mereka ingat Allah Ta'ala. Kan ada ayatnya kan, alladzina yadhkurunallah qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim ya. Alladzina yadhkurunallah qiyama. Qiyama artinya apa? Ya, sedang berdiri ya. Qiyamau wa qu'uda. Wa qu'uda ketika duduk
Ya, wa ala junubihim. Wa ala junubihim maksudnya apa? Ketika sedang berbaring gitu. Ya, jadi berdiri, duduk ya, dan kemudian berbaring dia ingat Allah taala. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya jangan sampai hadir kita di masjid tapi ingatnya yang lain, Pak ya. Ya mudah-mudahan ini menambah ingat kita kepada Allah. Nanti pulang lagi jalan juga begitu kan? Ya, ingat selalu kepada Allah. Dan orang yang beriman itu pasti dia dengan mengingat Allah tenang hatinya. Kalau ada di antara kita ya tenang hati dengan mengingat lain, ya berarti apa, Pak? Berarti perlu banyak istighfar. Ya, karena saya sering ngobrol dengan beberapa ya jamaah di luar gitu ya, ketika yang duduk-duduk gitu ya. Jadi ada orang yang puas batin misalnya gara-gara apa? Gara-gara mancing gitu. Ada yang puas batin gara-gara apa, Pak? Gara-gara jalan-jalan. Ada yang puas batin gara-gara apa, Pak? Goes. Ada yang puas batin, pokoknya macam-macam. Itu kepuasan hati katanya. Sebenarnya kepuasan hati kalau bahasa Qur'annya apa? Itulah tatma'innul qulub. Ya. Nah, orang yang beriman kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir puas batin gitu. Puas hati gitu. Itu maksud tatma'innul qulub. Tapi kalau kita aku harus apa hari ini belum apa, Pak? Hari ini belum apa misalnya tadi? Belum goes, maka belum puas batin hari ini. Hati-hati, Pak. Harus banyak istighfar ya. Goes boleh, Pak, tapi jangan sampai itu jadi sebab kepuasan apa? Kepuasan hati gitu. Tapi jadilah zikir itu sebagai kepuasan hati. Sehingga apa? Kayaknya aku belum sempurna nih, belum tenang hari ini. Kalau belum apa? Belum zikir, belum baca Quran, belum mengatakan astagfirullah, belum mengatakan Allahu Akbar, belum mengatakan subhanallah, kalau belum tidur, sebelum tidur misalnya apa? Belum puas kayaknya, belum tenang hatiku. Karena apa? Aku belum baca doa tidur misalnya. Pernah nggak, Pak? Belum puas hatiku, belum tenang aku malam ini, belum bisa aku pajamkan mataku. Kenapa? Karena aku belum baca doa tidur gitu. Ya. Atau ketika sore hari karena aku belum baca apa? Doa zikir di waktu sore. Kalau pagi belum baca zikir di waktu pagi ya, karena ada zikir pagi dan petang. Kalau itu Bapak Ibu rasakan, bersyukurlah kepada Allah. Berarti apa? Ada cinta kepada Allah dan Rasulnya di situ. Ada cinta. Dan memang kita merasakan, Pak, kalau biasa kita lakukan, pas kita tidak lakukan kayaknya ada yang kurang gitu. Ya, tapi kalau sudah lama-lama sibuk gitu ya, zikir pagi lewat, zikir sore lewat, pas mau tidur paling bismikallahumma ahya wa amut gitu ya. Itu kayaknya enggak terlalu enggak terlalu risau, ketinggalan apa-apa yang biasa kita lakukan. Tapi kalau sudah biasa, maka apa? Ada rasa kehilangan gitu. Ada rasa ketidakpuasan batin gitu. Itulah yang dimaksud dengan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ya berzikir maka akan puas apa? Puas hati gitu ya. Jadi ketika ngobrol dengan bapak-bapak ada gitu yang ngobrol, saya hari ini belum tenang hati karena belum apa? Belum puas batin karena belum ini gitu. Itu agak apa, Pak? Ya, kalau dalam hati saya, wah kayaknya antum harus banyak apa, Pak? Harus banyak istighfar gitu ya. Ya, tapi yang maah di sini kayaknya enggak lah, Pak ya. Enggak ada kan, Pak ya? Kalau belum mancing hari ini, belum puas batinnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Yang ke-8, orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul akan melahirkan apa? Ya, melahirkan sikap memperbanyak selawat kepada Nabi. Ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu merupakan buah dari cinta yang dalam kepada Nabi dalam hati seorang mukmin, dan buah dari ma'rifat seorang mukmin terhadap keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang penjelasan tentang ini ya di bab yang ke-17 nanti ya, terutama tentang adab-adab berselawat. Tapi di sini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan orang yang mencintai Allah dan Rasul, dia akan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
nggak usah apa Pak, nggak usah panjang-panjang selawat itu, gampang. Ya cukup mengatakan misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup gitu. Nggak harus apa Pak? Harus hafal selawat Badar dulu misalnya, atau selawat apa lagi? Karena sekarang banyak selawat kan. Jadi seolah-olah kalau nggak hafal yang panjang-panjang itu apa Pak? Nggak selawat ya. Justru ketika sahabat ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara berselawat, yang kita sebutkan tadilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya kadang sekarang memang ya pergeseran makna ya, pergeseran lafaz salawat. Anak-anak kita ya, bahkan bukan anak-anak yang lain, anak-anak saya sendiri kadang ketika pulang dari sekolah ya, dia kemudian melafadzkan selawat yang panjang-panjang sambil bernyanyi. Ya, jadi lupa selawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, bahkan kita dengar misalnya di menara-menara masjid juga begitu kan. Sebelum waktu maghrib biasanya itu selawatnya panjang gitu ya. Udah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia lagi ya, dan ternyata setelah dicek itu bukan selawat yang ada di dalam hadis, tapi apa? Ya syair-syair selawat yang diciptakan oleh siapa? Yang diciptakan oleh para ulama lah begitu. Ya, maka bagi kita ya tak usahlah panjang-panjang ya. Yang penting apa? Sesuai dengan ya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal apa? Mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Dan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, minimal apa? Ya langsung berselawat kepada Nabi Muhammad. Misalnya ketika seorang khatib mengatakan ya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung gitu, langsung Bapak apa? Langsung mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Karena apa? Karena ada ancaman bagi orang-orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak berselawat gitu, tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya apa ancamannya? Ada yang masih ingat nggak? Mana nih bapak-bapak? Ancaman orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa ancamannya Pak? Lupa Pak ya? Biasanya nanti nih pas bulan Ramadan diingatin. Karena hadisnya biasanya disampaikan pas bulan Ramadan ya. Kan ada hadisnya ketika Nabi Muhammad naik ke atas mimbar kan. Habis itu mengatakan amin gitu kan. Nah amin yang pertama apa? Ya terkait dengan bulan Ramadan. Orang ketemu Ramadan tapi tidak membuat dia diampuni dosanya, ya maka celaka dia, didoakan oleh malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Amin. Yang kedua apa? Orang yang dibacakan, disebutkan nama Muhammad, artinya nama Nabi Muhammad. Kalau bahasa di situ kan namamu kan, ya dan dia tidak berselawat kepadamu, maka apa? Celaka dia kata malaikat Jibril, dan kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad. Amin kata Nabi Muhammad. Jadi hati-hati Pak. Jadi kita harus biasakan ya ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut ya langsung berselawat. Allahumma salli ala Muhammad ya. Jangan diem aja kecuali memang ketiduran gitu ya. Kan biasanya Jumatan gitu kan, nunduk gitu. Allahumma salli ala Muhammad, tidur gitu kan. Kan biasanya tapi yang enggak mesti dengan lisan, bisa juga dengan hati. Jadi selawat itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Allahumma salli ala Muhammad boleh ya, dan kita di dalam hati juga boleh. Artinya apa? Kita sebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib yang selanjutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan senantiasa ya melaksanakan perintah-perintah Allah dengan anggota badannya, yaitu dengan selalu bersemangat melakukan ketaatan dan menjauhi segala bentuk maksiat, hingga seluruh gerak maupun diamnya senantiasa disertai rasa cinta kepada Allah Ta'ala ya. Tidaklah bergerak anggota badannya kecuali untuk ya sesuatu yang diridhoi Allah ya. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi yang tadi kita sudah bacakan ya hadis qudsi
yaitu seseorang yang melakukan amal-amal yang disunnahkan, maka Allah akan mencintai dia. Maka lanjutannya apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, ya, wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Jadi jika aku telah mencintainya, ya, artinya apa? Jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia bertindak, dan kakinya yang dengannya ia melangkah. Jika ia meminta, niscaya aku akan kabulkan, dan jika ia meminta perlindungan, niscaya aku akan lindungi. Ya, Masya Allah, Pak. Jadi ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan apa? Ya, mata kita apa? Ya, kalau tidak memahami dengan benar, memang hati-hati hadis ini, ya. Hadis ini hati-hati, bisa salah, bisa sesat pula, dan ada orang sesat gara-gara hadis ini. Ya, apa orang sesat gara-gara hadis ini? Mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan manusia, bersatu dengan jasad. Istilahnya wahdatul wujud, ya, wahdatul wujud. Kan ada di sini kan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Berarti kan seolah-olah apa, Pak? Seolah-olah nyatu kan antara Allah dan hamba gitu. Ya, karena kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang dia dengannya mendengar. Ada hari ini yang meyakini seperti itu. Antara Allah dan manusia itu satu. Ya, itu sesat, Pak, sesat. Dan di antara yang membuat mereka seperti itu adalah hadis ini. Padahal kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, coba dilihat, dibuka, ditunjukkan kalau bisa ke layar. Di sini, ya, ada penjelasannya, maksudnya, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa semua anggota badan tidak bergerak kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi maksudnya matanya dia tidak bergerak kecuali, ya, untuk mencapai ridho Allah, untuk mencari ridho Allah, tidak bergerak kecuali atas dasar ridho Allah. Ada kan di sini kan? Maksudnya bahwa semua anggota badan tidak bergerak kecuali atas dasar cintanya kepada Allah. Jadi matanya itu dia tidak melihat, ya, ke yang tidak dibenarkan. Dia dasarnya cinta kepada Allah. Ya, ketika bibirnya misalnya tersenyum, itu tersenyumnya dasarnya cinta karena ke Allah. Ketika tangannya yang memberikan infak misalnya, memberikan kebijakan dengan tanda tangannya, ya, dia lakukan atas dasar cinta kepada Allah. Sehingga apa? Kalau semua anggota badannya atas dasar cinta kepada Allah, pasti dia tidak akan melakukan pelanggaran. Tapi kalau anggota badannya bergerak bukan atas dasar cinta kepada Allah, ya, kemungkinan melakukan pelanggaran itu besar, Pak. Coba Bapak lihat, ya, bukan dasar cinta karena Allah gitu, ya. Pasti ngelihatnya sinis, Pak, ya. Benar gak gitu, ya? Padahal kan tidak boleh kan ngelihat manusia sinis kan. Ya, kalau Luqmanul Hakim itu menasehati anaknya kan, ya, tidak boleh, ya, memalingkan pandangan dari manusia kan, ya kan. Jadi tidak boleh. Jadi kalau orang atas dasar cinta pasti dia akan melihat dengan apa, Pak? Dengan, ya, tatapan yang penuh dengan keridhaan Allah gitu kan, senyumnya gitu kan. Telinganya juga ketika mendengar atas, ya, dasar cinta kepada Allah. Berarti bapak-bapak yang mendengar hari ini kan bukan karena yang lain kan. Berarti apa? Secara bahasa lainnya apa? Allah bimbing gitu, Allah bimbing bahasa lain. Jadi tangannya, kakinya, matanya Allah bimbing gitu. Bukan apa? Bukan Allah ikut di situ gitu. Bukan Allah ikut di situ. Jadi jangan sampai salah, ya. Di sini maksudnya adalah bahwa semua anggota badan tidak bergerak kecuali atas dasar cinta kepada Allah. Tidaklah ia berusaha kecuali dalam perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, berupa apa? Berupa amal-amal kebaikan, kebajikan, dan ketaatan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya,
akan melahirkan apa? Melahirkan penjagaan Allah ya terhadapnya, terhadap orang-orang yang mukmin itu ya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa dijaga? Karena mukmin itu mencintai Allah dan Rasulnya. Seseorang yang mencintainya dengan sebenar-benar cinta, niscaya Allah akan mencintainya. Barang siapa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, niscaya dia akan menjaganya dari segala keburukan. Barang siapa yang menjaga perintah dan larangan Allah, niscaya Allah akan menjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka, kata Rasulullah. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Di riwayat yang lain disebutkan tajidhu amamaka. Jadi jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati dia di depanmu, ya, di hadapanmu. Di riwayat yang lain disebutkan di depanmu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita cinta kepada Rasulnya, maka pasti kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulnya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita menjaga Allah, menjaga Allah. Dan ketika kita menjaga Allah, berarti apa? Allah akan menjaga kita. Dan Allah akan senantiasa ada ya di hadapan kita. Jadi kalau Allah senantiasa ada di hadapan kita, apa Pak? Ya, kebutuhan kita pasti apa? Pasti akan terpenuhi ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, ya mudah-mudahan meningkatlah ya cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan membuahkan apa? Ya, membuahkan hasil ya, Allah akan mengabulkan permohonan hambanya yang mukmin dan memberikan apa yang ia minta. Jadi ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cinta ya selainnya, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Ini merupakan buah dari cinta Allah kepada hambanya, yang merupakan konsekuensi dari cinta hamba kepada Robnya. Dia akan mengabulkan apa yang ia minta, melindunginya dari apa yang ia minta perlindungan darinya, dan menjauhkan dari perkara yang ia benci, kecuali yang memang Allah takdirkan menimpanya. Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang tadi kita sudah bacakan sebenarnya ini ya. Walain sa'alani la u'tiyannahu. Ya, walain sa'alani la u'tiyannahu. Artinya apa? Jika ia meminta, maka aku akan beri. La u'tiyannahu, aku akan beri. Walain ista'adzani la u'idhannahu. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan lindungi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan kabulkan permohonannya. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan wala in sa'alani la u'tiyannahu, kata Allah Ta'ala. Ketika dia minta, maka aku akan beri gitu. Dan kemudian apa? Ketika kita mohon perlindungan, pasti akan dilindungi oleh Allah ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini semua adalah wujud dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, atau buah dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga kita semua yang mendapatkan kemudahan, yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan, apa yang kita minta diberi, ketika kita mohon perlindungan dilindungi. Itu semua adalah buah dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka mintalah cinta Allah kepada kita, sehingga apa? Kita bisa bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa mencintai Allah kecuali didahulukan oleh cinta Allah kepada kita. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.